Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia, terdapat beberapa legenda mengenai ratu kerajaan gaib yang dipercaya memiliki kecantikan dan kesaktian luar biasa. Mereka, dalam kisah-kisah mistis yang dipercaya oleh banyak orang, dipercaya tinggal di berbagai wilayah di Indonesia, mengendalikan lautan di selatan maupun utara dari Laut Jawa. Tertarik untuk mengenal lebih jauh tentang mereka? Yuk, saksikan kisah menarik mereka dalam video yang kami sediakan. Salah satu sosok yang menarik untuk dijelajahi adalah Nyi Pelet, sebuah tokoh dalam mitologi Jawa yang terkenal akan kecantikan dan kekuatannya dalam memikat hati pria. Dikisahkan bahwa ia memiliki ilmu pelet yang begitu kuat sehingga dapat membuat siapapun yang terkena pesonanya menjadi takluk pada kehendaknya. Namun, di balik keindahan dan kekuatannya, apakah Nyi Pelet menemukan kebahagiaan yang sejati? Yuk, temukan jawabannya dalam cerita yang menarik ini. Nyi Pelet merasa kesepian dan terisolasi karena takut akan kehidupan Nyi Pelet terasa sepi dan sunyi karena takut akan kekuatannya yang dapat membuat orang menjauhinya. Namun, sebuah keajaiban terjadi suatu hari ketika ia bertemu dengan seorang pria yang tulus mencintainya tanpa terpengaruh oleh pesona ilmu peletnya. Cinta murni yang mereka bagikan membuktikan bahwa hubungan yang benar tidak terikat pada sihir atau pesona. Dalam kebahagiaan yang mereka temukan bersama, Nyi Pelet dengan sukacita menyerahkan ilmunya pada sang pria sebagai bukti cinta dan kepercayaan yang dalam. Legenda tentang Nyi Pelet seringkali dikaitkan dengan tempat-tempat mistis seperti Goa Walet di kaki Gunung Ciremai, tempat di mana cerita-cerita tentang keajaiban dan pesona Nyi Pelet seringkali berpusat. Di sisi lain, Nyi Blorong adalah sosok yang memukau dalam mitologi Jawa, dikenal sebagai panglima perang terkuat dari Kanjeng Ratu Kidul. Penampilannya memukau dengan tubuh manusia yang indah dari pinggang ke atas, namun mengubah menjadi tubuh ular dari pinggang ke bawah. Kesaktiannya luar biasa, dan ia memiliki pengikut dari berbagai macam makhluk halus. Dikatakan bahwa tugasnya adalah untuk menyesatkan manusia agar terjerumus ke dalam praktik-praktik kegelapan seperti pesugihan, menjadikan mereka budak-budak yang patuh padanya. Dalam legenda, Nyi Blorong sering digambarkan mengenakan pakaian hijau dengan hiasan rajutan emas. Kain panjang berwarna emas yang selalu ia kenakan konon merupakan perwujudan dari aslinya, yaitu ular raksasa. Cerita-cerita tentang Nyi Blorong selalu menimbulkan rasa takjub dan ketakutan, memperkuat posisinya sebagai sosok yang misterius dan mempesona dalam mitologi Jawa. Nyi Blorong, sosok yang misterius dalam mitologi Jawa, dipercaya memiliki kemampuan untuk membawa kekayaan bagi siapapun yang berani bersekutu dengannya. Setiap kali Nyi Blorong muncul, ia meninggalkan kepingan emas di tempat di mana ia bertemu dengan orang yang menjalin hubungan dengan dirinya. Namun, apa yang terlihat sebagai hadiah kekayaan sejati sebenarnya adalah sisik-sisik tubuhnya yang terbuang. Pesugihan dengan Nyi Blorong diyakini membutuhkan tumbal arwah manusia yang menjadi pengikutnya. Saat tiba waktunya, arwah pengikut akan menjadi bagian dari penghuni keraton gaib di Laut Selatan untuk selamanya. Namun, kecuali itu, Nyi Blorong juga meminta tumbal nyawa untuk menambah jumlah prajurit dan meningkatkan kecantikannya. Di sisi lain, Nyi Calon Arang adalah figur menakutkan dalam mitologi Jawa dan Bali, dikenal sebagai janda yang mahir dalam ilmu hitam. Kisahnya penuh dengan kekejaman. Ia sering merusak hasil panen para petani dan membawa penyakit kepada penduduk desa.
Meskipun memiliki putri yang cantik, Ayu Ratna Manggali, tetapi keangkerannya membuatnya sulit mendapatkan pasangan hidup untuk putrinya. Karena kesulitan yang dihadapi oleh putrinya, Nyi Calon Arang marah dan berniat membalas dendam dengan menculik seorang gadis muda untuk dikorbankan kepada Dewi Durga. Namun, tindakan itu memicu bencana bagi desa tersebut, di mana banjir besar melanda dan menelan banyak korban jiwa. Sebuah cerita yang memilukan tentang kekuatan dan keganasan dalam mitologi Jawa dan Bali. Ketika penyakit dan penderitaan melanda, Raja Airlangga bertindak cepat dengan meminta bantuan penasehatnya, Empu Baradah, untuk menyelesaikan masalah ini. Empu Baradah kemudian mengirimkan muridnya, Empu Bahula, untuk dinikahkan dengan Dehi, Ratna Manggali, putri Nyi Calon Arang. Perayaan pernikahan mereka dilangsungkan dengan megah selama 7 hari, 7 malam, dan keadaan pun kembali normal. Namun, kebahagiaan itu terusik ketika Nyi Calon Arang mengetahui bahwa buku berisi ilmu-ilmu sihirnya telah dicuri oleh Empu Bahula. Dalam kemarahannya, Nyi Calon Arang memutuskan untuk melawan Empu Baradah. Dalam mitos yang dikenal, ia digambarkan sebagai sosok perempuan yang sangat kuat dan memiliki kekuatan gaib yang menakutkan, menyembah Dewi Durga, dan memiliki kemampuan untuk berubah menjadi lik, makhluk halus dalam mitologi Jawa. Di sisi lain, Nyi Gadung Melati adalah sosok penting dalam mitologi Jawa, diyakini sebagai penjaga gerbang Gunung Merapi. Menurut kepercayaan Jawa, Nyi Gadung Melati bertugas memelihara kehijauan tanaman di lereng Merapi dan sebagai pemimpin makhluk halus di gunung tersebut. Legenda menyebutkan bahwa kehadiran Nyi Gadung Melati dalam mimpi penduduk lereng gunung bisa menjadi pertanda Gunung Merapi akan meletus. Dalam mitos yang berkembang, Nyi Gadung Melati digambarkan sebagai sosok perempuan cantik yang telah menjadi janda, yang dipercaya memberikan kesuburan dan menjaga kehijauan alam di lereng Merapi. Namun, sebuah tragedi mengubah nasibnya. Saat ia merasa dikhianati oleh anaknya, ia mengutuknya menjadi seekor ular yang kemudian diyakini menjadi penjaga gerbang gunung. Nyi Lanjarsari atau Dewi Lanjar adalah tokoh penting dalam mitologi Jawa yang diyakini sebagai penguasa laut utara Pulau Jawa, terutama di utara Pekalongan. Legenda masyarakat Pekalongan menyebutkan bahwa Nyongjedor Lanjarsari memiliki sebuah keraton gaib yang terletak di pantai Pekalongan. Sosoknya digambarkan sebagai wanita cantik dengan tubuh manusia dari pinggang ke atas dan tubuh ular dari pinggang ke bawah, dilengkapi dengan kesaktian luar biasa dan pengikut dari berbagai macam makhluk halus. Menurut legenda, Nyi Lanjarsari memiliki hubungan darah dengan Ratu Kidul yang memerintah di Laut Selatan. Beberapa versi menyebutkan bahwa Nyi Lanjarsari sebenarnya adalah Rantamsari, istri dari Raden Bahu. Menurut garis keturunan, ia adalah Nawangsi, adik dari Nawawulan yang juga merupakan Ratu Kidul di pantai selatan Jawa. Nyi Lanjarsari sering dikaitkan dengan berbagai peristiwa misterius di pantai utara, dan masyarakat Pekalongan juga menghubungkan Dewi Rantamsari dengan Wir atau energi spiritual. Di sisi lain, Dewi Sri adalah figur penting dalam mitologi Jawa, dianggap sebagai Dewi Padi dan kesuburan. Dikenal juga sebagai Dewi Sri Laksmi dalam agama Hindu, ia memegang peran vital dalam dunia pertanian dan dianggap sebagai pelindung kelahiran dan kehidupan. Dewi Sri juga dipercaya mengendalikan ranah dunia bawah tanah serta bahan makanan di Indonesia, terutama bahan makanan pokok seperti padi. Kesemuanya itu membuatnya menjadi sosok yang sangat dihormati dalam budaya Jawa dan Hindu. Dalam mitos yang berkembang, Dewi Sri digambarkan sebagai sosok perempuan cantik dengan keindahan alami khas gadis Nusantara. Ia seringkali diilustrasikan memegang setangkai padi atau teratai merah, lambang kesuburan dan kehidupan yang hijau di lereng Merapi.
Legenda tentang Dewi Sri membawa pesan akan keberlimpahan alam dan memberikan gambaran tentang asal-usul tumbuhan, terutama padi. Kisah-kisah tentang Dewi Sri telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya dan kepercayaan masyarakat Indonesia. Sementara itu, Roro Kidul adalah sosok supranatural yang terkenal dalam cerita rakyat Indonesia. Dipercaya sebagai penguasa Laut Selatan dalam mitos Sunda dan Jawa, Nyi Roro Kidul awalnya adalah putri dari kerajaan Sunda yang diusir oleh ayahnya karena ulah ibu tirinya. Seiring berjalannya waktu, masyarakat seringkali menyamakan Nyi Roro Kidul dengan Kanjeng Ratu Kidul. Namun, dalam kepercayaan kejawen, Nyi Roro Kidul dianggap sebagai bawahan setia Kanjeng Ratu Kidul. Pantai Pelabuhan Ratu dianggap sebagai salah satu tempat yang sakral untuk berkomunikasi dengan Nyi Roro Kidul dan dianggap sebagai gerbang menuju kerajaannya. Setiap tahun, para nelayan lokal mengadakan upacara sedekah laut, menawarkan pengorbanan sebagai hadiah bagi sang ratu. Tradisi ini menjadi simbol penghormatan dan kepercayaan yang kuat terhadap kekuatan gaib Nyi Roro Kidul. Kanjeng Ratu Kidul adalah tokoh legendaris yang sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa, baik Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, maupun Pulau Bali. Dipercaya memiliki kuasa yang mengendalikan ombak Samudra Hindia dari istananya yang terletak di tengah-tengah lautan. Dalam mitologi Jawa, Kanjeng Ratu Kidul dianggap sebagai salah satu ciptaan dari Dewa Kaping Teluh yang mengisi alam kehidupan sebagai Dewi Padi, Dewi Sri, dan dewi-dewi alam lainnya. Selain dikenal sebagai Ratu Laut Selatan, dalam kepercayaan tradisional Jawa dan Sunda, Kanjeng Ratu Kidul dihormati di berbagai tempat sakral seperti Pelabuhan Ratu, Pangandaran, Parangkusu, dan Parangtritis. Meskipun banyak pengamat sejarah menganggap keyakinan akan Kanjeng Ratu Kidul diciptakan untuk melegitimasi kekuasaan dinasti Mataram, namun pengaruh dan kepercayaan terhadapnya tetap kuat di kalangan masyarakat Jawa. Di sisi lain, Nyi Fatimah Lodaya merupakan tokoh legendaris dalam sejarah Sunda. Menurut cerita rakyat, Nyi Fatimah Lodaya adalah putri seorang raja yang meninggal dalam keadaan Islam. Setelah kematian sang raja, Nyi Fatimah Lodaya dibesarkan oleh ibunya sendirian. Saat dewasa, ia mengetahui bahwa ayahnya adalah Sunan Gunung Jati, tokoh penting dalam sejarah Islam di Jawa Barat. Bersemangat untuk mengungkap kebenaran, Nyi Fatimah Lodaya berlayar ke Cirebon untuk mencari Sunan Gunung Jati. Di Cirebon, ia diperintahkan oleh Sunan Gunung Jati untuk menghadapi dan mengalahkan siluman Ratu Laut Kidul, sebuah tugas yang penuh tantangan dan petualangan. Terjadi pertempuran sengit antara Nyi Fatimah Lodaya dan Ratu Laut Kidul yang dimenangkan oleh Nyi Fatimah Lodaya. Sejak saat itu, ia diangkat menjadi Ratu Siluman Laut Kidul dengan gelar Nyi Mas Fatimah Lodaya dan tinggal di pantai selatan daerah Rawa Onom. Namun, versi lain dari cerita menyatakan bahwa Nyi Fatimah Lodaya adalah seorang putri dari kerajaan Pajajaran yang sangat cantik dan bijaksana. Meskipun sangat disayangi oleh rakyatnya karena kebaikan hatinya, ia terkena kutukan yang membuat setiap suaminya meninggal dunia. Kutukan itu akhirnya terpecahkan ketika ia menikahi Syekh Abdurrahman Kalijaga, tokoh spiritual yang terkenal di Jawa. Demikianlah kisah 9 ratu gaib yang ada di Indonesia. Jika ada yang ingin menambahkan atau mengoreksi, silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak. Demikian dari kami. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-haq rabbika falata, aku nana minal mumtari'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.